Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah manajemen publik ingin memaparkan hasil video kami yang berjudul Wajah Baru Transportasi Kota Medan. Eits, sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama orang-orang di balik karya ini. Kelompok 6 beranggotakan 7 orang, di mana 3 orang merupakan mahasiswa inbound dari IPB University yang terdiri dari Atika Rahmanisa, Melda Armadani, dan Ika Rahmawati, serta 4 orang mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang terdiri dari Diki Dwi Cahya, Febri Saputra Saragih, Ahmad Gunawan, dan Roba Hinta Tarigan. Penasaran dengan hasil video kami? Yuk simak penjelasan berikut ya! Medan merupakan kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 2,5 juta jiwa. Diperkirakan sekitar 600.000 orang per hari melakukan perjalanan dari kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang ke kota Medan. Mobilitas warga dilayani dengan berbagai sistem transportasi yang semakin maju dan terintegrasi, yang terdiri atas kereta komuter, kereta bandara, transmebidang, dan angkutan kota. Meski begitu, 98% mobilitas warga masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Jika kondisi ini terus terjadi, maka tak heran jika terjadi kemacetan di beberapa titik kota Medan. Hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kepadatan kota Medan yang terus meningkat. Berbagai moda transportasi terus diinovasikan dan ditingkatkan demi menarik antusias warga untuk menggunakan transportasi massal. Salah satunya Trans Metro Daily. Ketika menaiki Trans Metro Daily, penumpang harus membayar secara non-tunai dengan menempelkan kartu uang elektronik karena bus tidak melayani pembayaran tunai. Trans Metro Daily menggunakan 2 jenis bus, yakni bus berukuran sedang hingga besar. Bus ini dilengkapi dengan pendingin udara serta kursi prioritas untuk penumpang yang lebih membutuhkan. Jadi siapapun kita, jangan ragu untuk menaiki transportasi ini ya. Nah, secara garis besar, penumpang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Trans Metro Daily. Bus memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang, sehingga menjadikan Trans Metro Daily sebagai pilihan utama dalam memilih transportasi umum. Supir angkutan umum pemirsa di kota Medan, Sumatera Utara yang kemudian kalau kita lihat begitu ya kembali berulah. Apa ulahnya? Ugal-ugalan di jalan hingga kemudian menyebabkan kecelakaan atau tabrakan. Jadi kalau transportasi yang selama ini diserahkan total kepada swasta, itu tidak berbasis pelayanan. Kalau ini hanya basisnya pelayanan. Dan karena pelayanannya, dia dibayar jasanya. Kalau kami tidak bisa semena-mena melayani masyarakat di sini. Karena kalau pelayanan kami lah yang dibayar sama negara gitu. Nah, itu sistemnya. Kalau di Jakarta misalnya busway itu, dia punya fasilitas khusus. Jalan yang disediakan oleh Pemda DKI. Nah, kalau ini tidak bergabung dengan transportasi yang semuanya gitu. Sehingga kendalanya selalu bergesekan dengan pengguna jalan yang lain, apalagi dengan rendahnya disiplin berlalu lintas yang selama ini. Setelah memaparkan kelebihan dan kendala pada Trans Metro Daily, driver berharap masyarakat dapat merespon positif dan memberi dukungan mengenai transformasi transportasi massal ini agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Seringkali driver menemukan pengguna bus kurang dapat menjaga kebersihan dengan membuang sampah tidak pada tempatnya. Padahal sudah disediakan 2 tempat sampah di dalam bus. Driver berharap masyarakat dapat bersinergi untuk dapat menjaga sarana publik yang sudah disediakan. Moda transportasi massal selanjutnya adalah angkutan kota atau yang lebih sering kita sebut dengan angkot. Bagi warga Medan, angkutan kota masih menjadi pilihan utama. Hal tersebut karena harganya yang ramah di kantong. Apalagi bagi yang ingin melakukan perjalanan jauh, tentu naik angkot akan jauh lebih hemat dibandingkan naik taksi online yang ongkosnya bisa berkali-kali lipat. Jumlah angkot di kota Medan sangat banyak hingga mencapai ratusan. Tak jarang calon penumpang baik di dalam maupun luar kota bingung mau naik angkot apa ke tujuannya. Namun tak perlu khawatir, kita bisa langsung bertanya kepada supir atau orang sekitar mengenai rute angkot tersebut. Moda transportasi berikutnya adalah kereta api. Pemerintah Kota Medan meyakini transportasi massal seperti kereta api dinilai akan menjadi angkutan masa depan bagi seluruh warga Kota Medan. Kereta api tentu sudah menjadi pilihan masyarakat
untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Di sini, Provinsi Sumatera Utara memiliki kereta api Putri Deli yang merupakan satu-satunya kereta penumpang kelas ekonomi yang melewati stasiun Tanjung Balai dengan tujuan Tanjung Balai, Medan. Stasiun Tanjung Balai atau TNB adalah stasiun kereta api kelas 2 yang terletak di Tanjung Balai Kota nomor 4, Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai. Stasiun yang terletak pada ketinggian lebih dari 2,87 meter ini termasuk dalam Divisi Regional 1 Sumatera Utara dan Aceh, dan merupakan stasiun kereta api aktif yang letaknya paling ujung di percabangan menuju Tanjung Balai. Gimana? Makin tertarik kan untuk mencoba semua fasilitas transportasi yang ada? Biar makin yakin, kita dengerin kata-kata dari pakarnya langsung yuk. Saya bahagia sekali bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kota Medan begitu antusias untuk menjadikan angkutan massal sebagai satu angkutan masa depan. Ditandai tadi kami diskusi dengan Pak Wali Kota, melihat bahwa kereta api, LRT, BRT itu menjadi necesitas. Oleh karenanya, saya sebagai seorang yang concern tentang angkutan massal itu luar biasa. Berikut merupakan kebijakan transportasi di Kota Medan. Kebijakan transportasi yang komprehensif dan terintegrasi harus diterapkan. Lalu, bagaimana perkembangan pembangunan transportasi Kota Medan saat ini? Temukan jawabannya pada video berikut. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menargetkan pekerjaan revitalisasi Terminal Tipe A Amplas Medan, Sumatera Utara, yang merupakan simpul transportasi umum sekaligus pusat aktivitas perekonomian dan layanan publik selesai pada 2022. Revitalisasi Terminal Amplas ini akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Dengan demikian, masyarakat akan beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Pembangunan dan pengoperasian sistem BRT dan LRT di Kota Medan mutlak dilakukan, karena akan saling melengkapi sebagai suatu sistem terintegrasi. BRT akan melayani penumpang 200.000 orang per hari. Sedangkan LRT diproyeksi akan mengangkut 100.000 orang per hari. LRT akan memberikan kepastian waktu tempuh 45 menit dengan kecepatan 30 km per jam. Untuk meningkatkan proyek pembangunan infrastruktur dan transportasi, Konsulat Amerika Serikat gandeng pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kerjasama ini juga akan membuka akses pasar. Secara umum, sistem transportasi Kota Medan sudah menuju ke arah yang lebih maju. Infrastruktur pembangunan juga dibuat lebih cepat dan berkembang. Pemerintah Kota Medan juga telah menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat terkait sistem pembangunan transportasi berkelanjutan di Kota Medan. Kami berharap tentunya transportasi umum di Kota Medan bisa lebih kita fungsikan dengan optimal, Mas. Tadi sudah disampaikan Pak Menteri bagaimana Kementerian Perhubungan akan ada banyak sekali program akan dibangun di Kota Medan atau di Sumatera Utara. Oleh karena itulah kami menyambut baik
kasih. Tentunya segala program ini akan kami selaraskan, akan kami jalankan dengan program pemerintah Kota Medan. Bagaimana kami pemerintah Kota Medan akan mengajak seluruh masyarakat Kota Medan untuk menggunakan transportasi massal. Ini kami yakini nanti akan mensupport bagaimana pembangunan yang Bapak lakukan nanti, memperbaiki fasilitas perkeretaapian, fasilitas BRT yang hari ini sudah ada di Kota Medan. Pengoptimalan ini akan kami terus imbangi dengan kebijakan-kebijakan agar masyarakat Kota Medan bisa lebih menikmati pembangunan, bisa lebih menikmati transportasi massal. Wali Kota Medan Bobi Nasution berharap penggunaan transportasi massal di Kota Medan harus lebih optimal bagi masyarakat Kota Medan. Hal ini diseimbangkan dengan kebijakan-kebijakan agar masyarakat bisa lebih menikmati pembangunan transportasi yang ada. Selain itu, ia juga berharap masyarakat menunjukkan antusiasme terhadap transportasi massal yang ada. Wah, menarik banget ya video tentang transportasi massal Kota Medan ini. Nah, dari video-video tersebut kita dapat menyimpulkan nih bahwa transportasi massal Kota Medan sudah sangat memenuhi ekspektasi masyarakat. Tetapi masih diperlukan peningkatan pada kualitas jalan raya dan kualitas halte bus agar si pengemudi merasa lebih aman dan nyaman dalam mengoperasikan kendaraannya di jalan raya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan keselamatan bertransportasi. Setelah kalian melihat teman-teman kami yang sudah menjajalkan pengalamannya naik Transmetro Daily, kalian perlu tahu loh, ternyata fasilitas yang diberikan oleh mobil ini sudah sangat lengkap. Seperti terdapat hand sanitizer untuk penumpang secara gratis, dan gak mau kalah lagi, di dalam bus ini terdapat pendingin ruangan yakni AC, air conditioner untuk kapasitas sekitar 40 kursi. Terakhir, selain pegangan untuk penumpang yang berdiri, ada juga kursi khusus untuk penumpang disabilitas. Dari fasilitas mode transportasi ini ditunjukkan agar para penumpang merasa nyaman saat menaikinya. Nah, fasilitas yang diberikan sudah lengkap dan para penumpang merasa nyaman, artinya manfaat Metro Daily ini sudah dirasakan oleh masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi massal. Terus, manfaat Transmetro Daily apalagi ya? Wah, tidak hanya itu teman-teman. Manfaat lain dari Trans ini adalah dapat menjadi solusi baru dari kemacetan Kota Medan dan mampu menjadi bagian digitalisasi 4.0 Smart City, program yang mendukung cash sosial. Karena memang bus ini menggunakan sistem pembayaran non-tunai saat transaksinya. Lantas, dengan akomodasi yang mudah terjangkau, mempermudahkan masyarakat untuk berpergian, semacam bagi mahasiswa yang hendak pergi ke kampus. Apalagi, sempat ongkos perjalanan dengan bus ini pernah gratis karena mendapat subsidi dari pemerintah. Seperti yang kita tahu, Transmetro Daily menggunakan sistem pembayaran dengan kartu atau uang elektronik. Uang elektronik atau yang biasa disebut dengan e-money memberikan banyak kemudahan, diantaranya menghemat waktu pembayaran karena cukup hanya dengan tap kartu di mesin reader, mengurangi jumlah antrian, dan menghindari penggunaan uang fisik. Selain itu, diberikan kemudahan dalam top-up saldo yang dapat dilakukan di ATM ataupun minimarket terdekat. Dari sisi operator jasa pun, jelas keberadaan kartu e-money ini membuat kinerja perusahaan, khususnya dalam sektor transportasi, lebih akuntabel. Sehingga dapat dikatakan penggunaan e-money saat ini memberikan banyak dampak positif dalam penerapannya, sehingga menciptakan kenyamanan pengguna transportasi karena menjadi lebih efektif.